firman Tuhan. Duduk yang bagus. Semuanya lipat tangannya. Dan sama-sama kita baca Alkitab kita, Amsal Imamat 19 ayat 17 dan 18. Dengarkan. Lipat tangannya semua. Mana sikap yang bagus? Sikapnya yang bagus yuk. Semuanya. Satu, kita baca. 1, 2, 3. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia menampar pipi kanan kita, jangan kita tampar pipi kirinya. Kalau dia memukul kita atau mencubit kita, jangan kita balas dengan memukul dan mencubit. Kalau dia merepet dan mengata-ngatai kita, mengejek kita, jangan balas dengan ejekan. Ya, jangan balas dengan ejekan. Tapi yang kita lakukan apa? Yang pertama sekali kita harus katakan, Tuhan, tolong aku. Jamah hatiku supaya aku tidak membalas. Kenapa? Karena kalau kita membalas, berarti kita mengizinkan iblis untuk masuk ke hati, mengajari kita melakukan yang jahat. Kalau ada orang yang berbuat jahat terus kita balas, berarti kita dengan bisikan setan. Nah, bilang lagi sama dia kayak gini. Terus yang sana bilang begini. Bilang lagi kau kayak gini. Bilang lagi panas dikipas terus. Sampai dia marah sekali dan dendam. Kira-kira kalau kemarahan itu bisa didiamkan atau tidak? Tidak. Kalau seseorang sudah marah besar, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali ada satu korban. Biasanya kalau korbannya sudah ada dan dia mati, baru dia berhenti, baru dia diam. Biasanya kalau orang marah, marahnya sangat-sangat besar dan dia harus membunuh orang itu. Baru dia puas. Sesudah puas, baru dia sadar, mati dia. Aduh, kok bisa tadi tanganku? Kok bisa tadi? Akhirnya setan itu tertawa. Sudah kau kerjakan yang aku minta, katanya. Wah, ternyata dia dipakai oleh siapa? Iblis untuk melakukan kejahatan dan untuk membunuh orang itu. Biasanya kalau orang marah, dia akan lanjut kepada pembunuhan. Jangan ada kebencian di dalam hati. Caranya bagaimana? Kalau kita tidak mau ada kebencian, maka kita harus mengingat kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makanya disalib karena ada orang yang benci. Kan banyak orang yang benci kepada Yesus. Makanya dia disalib. Apakah Tuhan Yesus panggil malaikat-malaikat untuk membunuh orang yang benci? Ada? Apa dia perintahkan? Malaikat, bunuh semua orang yang benci aku. Ada? Tidak ada. Apa dia pakai kuasanya untuk mencubit mereka? Ada? Tidak ada. Kalau Yesus mencubit, bisa penyakitnya parah, kena penyakit. Memang kita mencubit cuman biru, tapi kalau udah Tuhan yang cubit, waduh, jangan harap. Pasti kita nggak bisa lagi bergerak. Makanya hati-hati, ya. Nah, Yesus berkata, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Dia sendiri pun
seperti itu, seperti itu, tidak membalas. Ya, banyak orang yang benci kepada Yesus, tetapi dia mengasihi mereka, bahkan rela mati. Aku mengampuni mereka. Apa kata Tuhan di salib, di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Tuhan bilang tidak tahu? Karena mereka tidak tahu bahwa ada iblis yang membisikkan di telinganya. Dia pikir itu dari dirinya, padahal ada iblis yang bisikkan. Udah bilang gini, cepat, tampar dia, cepat, pukul dia, kakinya tendang. Nah, dibisikin di telinganya, dia kasih telinganya, akhirnya orang itu mati. Dan orang itu luka-luka, orang itu cacat. Waduh, bagaimana? Padahal itu adalah kawan kita. Apalagi kepada saudara. Jangan ada kebencian dengan saudara. Ya, jangan benci kepada adikmu. Ya, jangan benci kepada abangmu atau kepada kakakmu. Ya, jangan benci karena dia adalah saudaramu. Anak dari orang tua lahir satu rahim. Ya, dia adalah saudara kita. Jangan sampai kita berdosa karena dia berbuat jahat, kita ikut berdosa. Artinya kita balas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita ikut berdosa, ikut melakukan kejahatan, mengizinkan iblis untuk mengajari kita melakukan yang jahat. Jangan. Telinga kita harus ditutup. Apa yang kita bilang? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Setan hanya takut kepada darah Yesus, kepada nama Yesus. Kepada nama Yesus, dia gak takut kepada nama manusia. Sehebat apapun dia tidak takut kepada dukun apapun. Tetapi setan hanya takut kepada Yesus, kepada nama Yesus, kepada darah Yesus. Ya, jadi kita harus berusaha menjaga hati. Kalau dia berbuat jahat, kita tegur dengan lembut. Jangan kayak gitulah. Atau mama kita marah sama kita, terus kita sakit hati. Ma, kenapa mama marah sama adik, sama kakak? Kasih tahu lah, Ma. Supaya kakak atau supaya adik bisa berubah. Minta maaf ya, Ma. Kasih tahu. Jangan bencikan aku dengan mamaku. Aku tadi dicubitnya sakit kali. Akhirnya disimpan dendam itu, disimpan. Lama-lama sampai besar dia jadi durhaka. Padahal mamanya sebenarnya ada alasannya kenapa dia marah. Makanya ditanya kenapa, apa alasannya. Supaya jangan menyimpan kebencian dan sakit hati di dalam hati. Tanya. Kalau pertanyaan tidak dijawab, berdoa supaya Tuhan tolong hati kita dijaga. Supaya kita tidak jadi anak yang durhaka atau saudara yang dianggap pembunuh. Orang yang membenci saudaranya, firman Tuhan katakan dia adalah pembunuh. Waduh, mengerikan. Nah, Tuhan tidak suka dengan pembunuh. Sementara Tuhan Yesus sendiri mengampuni orang yang memukul dia, menjambak dia, meludahi dia, diampuni. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Ya, kenapa kita beribadah? Karena Yesus. Kenapa kita berdoa? Karena Yesus. Kenapa kita jadi orang Kristen? Karena Yesus. Yesuslah yang kita ikuti. Yesuslah yang kita teladani. Ya, yang jadi contoh, bukan orang lain, bukan manusia, bukan yang lain-lain. Ya, hanya Yesus. Itu alasannya kenapa kita beribadah. Kenapa kita jadi orang Kristen? Karena Yesus. Kita melihat Yesus itu adalah sumber kehidupan, teladan yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, ingat,
Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Apapun yang dia perbuat, percayakan semua kepada Tuhan. Jangan dengarkan bisikan setan, ya, tapi katakan darah Yesus. Maka Tuhan akan melindungi kita dan menjauhkan dari yang jahat. Jangan simpan kebencian supaya jangan jadi durhaka. Amin. Amin. Biasanya orang menyimpan kebencian, dia nanti jadi antikris yang akan menjadi pembunuh. Makanya jaga hati mulai dari kecil, gak boleh menyimpan kebencian. Ya, kita adalah anak Tuhan Yesus yang harus menjadikan Yesus sebagai teladan dan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.